Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji Rasail Tauhid. Kita masih di risalah yang pertama, yaitu Al-Usulus Sittah, tentang 6 prinsip utama yang tersebut di dalam Al-Quran, akan tapi tidak diketahui atau dilalaikan oleh banyak orang, bahkan mereka yang mengaku sebagai cendekiawan Muslim. Jadi risalah ini ditulis untuk mengingatkan mereka terhadap prinsip-prinsip ini yang ada di dalam Al-Quran. Kita memasuki yang kedua, poin yang kedua atau prinsip yang kedua. Kalau yang pertama kita sudah ambil di pertemuan pertama dahulu sebelum Ramadan, yaitu perintah untuk memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Baik. Sekaligus larangan untuk menyekutukan atau menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di prinsip yang kedua, Al-Mu'allif rahimahullah mengatakan amrullahi bil ijtima'i fid din. Wa nahyun 'anit tafarruqi fihi. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhul awam. Prinsip yang kedua adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersatu dalam beragama, bersatu dalam berislam, serta larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dari berpecah dalam berislam. Jadi Islam itu jangan dikotak-kotak itu. Bahkan diperintahkan untuk bersatu dalam berislam. Ya, nggak boleh bercerai-berai dalam berislam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal tersebut, ya, dengan penjelasan yang gamblang, bahkan difahami oleh orang awam sekalipun. Begitu kata penulis rahimahullah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, prinsip ini terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 103. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran, dan janganlah kalian bercerai-berai. Clear, orang awam faham, kalimatnya jelas, gamblang. Kemudian di surat Ali Imran ayat 105, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih, yaitu dalam beragama, dalam berislam. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 159, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a
lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallah. Sungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bagian mereka sedikit pun. Hanya saja urusan mereka nanti akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena Allah memerintahkan untuk bersatu dalam beragama, tapi prakteknya ada sejumlah orang justru bercerai-berai dalam beragama. Lalu dalam surat Asy-Syura ayat 13 kata Allah Subhanahu wa taala, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi." Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dari agama ini sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Apa isinya? Hendaknya kalian semua tegakkan aturan agama, aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia Sang Pencipta, Dialah yang berhak untuk mengatur. Wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian bercerai-berai dalam beragama, dalam berislam. Baik. Jadi la yajuzu lil muslimina ay yatafarraqu fi dinihim. Maka enggak boleh bagi kaum muslimin untuk bercerai-berai dalam berislam. Ya, enggak boleh. Bal yajibu ay yakunu ummatan wahidah ada tauhid. Bahkan wajib bagi mereka untuk menjadi satu umat. Enggak boleh jadi kelompok-kelompok, partai-partai ya, di atas tauhid. Persatuan itu harus jelas. Di atas apa persatuan itu? Di atas tauhid. Karena memang itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 92. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Dan aku adalah Tuhan kalian, pencipta kalian, pemberi rezeki kalian. Hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku. Jadi di atas ketauhidanlah umat ini diperintahkan untuk bersatu. Gitu ya. Jadi kalau enggak begitu dia menyimpang dan enggak bisa dipaksakan. Ya, kelompok-kelompok menyimpang kemudian jadiin satu. Baik. Enggak bisa. Karena Allah perintahkan begitu, persatuan itu di atas ketauhidan. Maka la yajuzu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tatafarraqa fi aqidatiha. Maka enggak boleh bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbeda keyakinannya. Nah, sama kan Islam itu kan yang bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Kok nabinya satu, masa ajarannya beda? Ya kan? Enggak boleh. Wa fi ibadatiha, dan dalam cara ibadahnya. Wa fi ahkami diniha, dan dalam aturan-aturan agamanya. Enggak bisa mengatakan yang ini mengatakan hada halal, yang ini mengatakan enggak haram. Enggak bisa. Enggak bisa begitu. Tanpa dalil. Mengatakan halal haram tanpa dalil sama sekali. Taib. Walaupun tidak diragukan bahwa berbeda itu merupakan tabiat manusia. Begitulah tabiat manusia pada umumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka itu selalu berbeda, mereka selalu berselisih.
illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati Tuhanmu wahai Muhammad SAW. Kan manusia pengennya beda gitu selalu. Pokoknya aku pengennya beda dari kamu. Umumnya begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka yang punya tabiat pengennya beda untuk bersatu dalam urusan agama, untuk bersatu dalam berislam. Nggak boleh beda. Gitu. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tabiat manusia diciptakan itu senangnya beda. Ya. Misalnya beli mobil nih dengan merek sama gitu. Ada aja yang dibedain. Pengennya apa? Beda gitu. Nggak mau sama. Ada modif ini, beli motor juga begitu. Padahal udah seragam gitu, udah dihitung. Pengennya beda, nggak mau sama. Dalam hal keseharian begitu, itu sudah jadi tabiat. Tapi ketika dalam berislam, Allah larang untuk berbeda. Jangan, bersatulah kalian dalam berislam. Di atas apa? Di atas tauhid. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan perbedaan-perbedaan yang menjadi tabiat manusia itu merambah, ya, bahkan dalam urusan pelaksanaan aturan Islam misalnya, maka terjadilah silang pendapat, dan kita saksikan itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berikan solusi, yaitu kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Baik. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kalau kalian berbeda apapun, dalam hal apapun, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an, kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Qur'an, kembalikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu As-Sunnah. Kalau kalian ngakunya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka bisa dan mampu untuk mengembalikan perbedaan dan perselisihan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka siap untuk itu. Ya. Baik. Makanya Allah katakan, kalau kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian ngakunya beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, ya karena semua perbedaan dan perselisihan akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Gitu. Karena nggak sedikit perbedaan itu dampaknya fatal. Gitu. Dampaknya fatal. Banyak hal. Dalam banyak hal dampaknya fatal. Bahkan sampai korban nyawa sekalipun, harta benda hangus dan sebagainya. Nas'alullah al-afiyah. Itu terjadi, kita saksikan. Belakangan yang di Sudan, ya, itu kan dulunya bareng-bareng dalam pemerintahan. Terus berbeda, akhirnya bom-boman sendiri di antara mereka sendiri. Muslimin itu. Untuk kepentingan politiknya masing-masing. Nah, kaum muslimin nggak boleh begitu, nggak boleh. Baik, makanya Allah katakan, ya, kalau kalian ngakunya beriman kepada Allah, dibalikin lagi nih sama Allah. Kalau kalian ngakunya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bukan karena kepentingan kalian, bukan karena akumulasi misalnya, kalian mendapatkan keuntungan materi. Tapi apapun itu keuntungannya, karena ngakunya beriman pada Allah, fikir jernih, ya, selesaikan, kembalikan kepada apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, pasti selesai. Gitu. Adapun jika seorang mengatakan kullun yabqa ala madhabih, ya masing-masing sesuai dengan madhabnya aja lah gitu.
Wa kullun yabqa ala aqidatih, ya masing-masing sesuai dengan keyakinannya aja lah. Wan nasu ahrarun fi araihim, manusia bebas dengan pendapatnya, manusia bebas dengan keyakinannya, padahal ngakunya muslimin, sama-sama Islam, mengaku beragama Islam. Ya, terus gimana kayak gitu? Kan nggak mungkin beda ya, nabinya satu, Tuhannya satu, kok bisa beda? Nggak bisa, nggak boleh. Allah larang itu. Pasti ada masalah di situ. Masalahnya hawa nafsu, ya, keinginan apapun, baik itu urusan materi ataukah urusan riasah, urusan kepemimpinan misalnya yang jadikan rebutan, macam-macam, pasti. Allahul musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an, dan janganlah kalian bercerai-berai dalam berislam. Clear udah. Maka wajib bagi kaum muslimin, ya, untuk bersatu, dan seandainya ada perbedaan kembalikan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu prinsip yang harus dipegang, walaupun nanti outputnya bisa saja beda. Itu prinsip. Kok bisa orang punya prinsip sama kemudian outputnya beda? Bisa saja karena sudut pandang yang berbeda. Ya, dalam menilai suatu masalah, dan itu sering terjadi dalam bab fikih. Dan itu sering terjadi dalam bab-bab fikih. Allahu a'lam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mau tanya tadi salat apa? Hah? Oh, baru datang. Hayakallah, barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan kita untuk berselisih, walaupun Allah ciptakan kita memiliki tabiat yang sukanya berbeda. Ya, warna kulit aja beda, ya kan? Macam-macam lah, banyak hal yang menunjukkan itu, ya, perbedaan-perbedaan itu. Baik. Tapi Allah perintahkan dan Allah paksa untuk sama ketika berislam. Contoh nih dalam ibadah haji nih, ya, orang kan datang dari berbagai macam penjuru dengan membawa macam-macam kebiasaan, ya. Baik, kalau manusia dibiarkan sesuai dengan kebiasaannya, apa yang terjadi? Kacau. Pelaksanaan ibadah haji pasti kacau. Tapi Allah Subhanahu wa taala sedari awal mengatakan, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang sudah memasuki pelaksanaan ibadah haji, dia harus selesaikan tuh. Ya kan? Faman farada fihinna. Jadi kalau dia belum masuk sih no problem. Ini sudah masuk. Begitu sudah masuk, sudah berihram, ya kan? Berarti kan harus selesaiin, karena Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, gitu. Begitu sudah berihram untuk ibadah haji, selesaiin. Nggak boleh dibatalin tuh, harus sampai selesai, gitu. Sempurnakan. Oke, maka ketika seorang tuh sudah menjalani nih proses ibadah haji, apa kata Allah? Ya, nggak boleh rafath. Rafath itu mengucapkan kata-kata kotor, porno, nggak boleh. Ini akan merusak nanti, kacau, bikin kacau pelaksanaan ibadah haji yang besar itu. Wala fusuk, dan nggak boleh melakukan kefasikan. Kefasikan itu ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala jidal, debat juga nggak boleh. Ya, debat nggak boleh.
Itu bikin kacau nanti, karena masing-masing orang berusaha untuk bertahan. Tapi coba kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah haji, masing-masing saling memberikan maaf dan toleransi. Ya maaf. Lihat tuh, dari berbagai macam penjuru dunia, latar belakang yang berbeda, karena Allah paksa mereka untuk bersatu di situ. Jangan pakai tuh kebiasaan kalian di daerah. Allah sendiri yang bilang kayak gitu. Kalau enggak kacau, ya pasti akan kacau. Dan bencana-bencana yang terjadi itu karena kekacauan. Ya, kayak jemaah haji Iran ya waktu itu kan. Jadi akhirnya tragedi terowongan, banyak korban, kacau. Nggak nurut sih gitu. Kalau nurut pasti. Ini menunjukkan apa? Ya, bahwa tabiat manusia itu diakui berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan begitu, manusiawi itu berbeda. Tapi begitu dalam beragama, dalam berislam nggak boleh beda. Harus sama. Adzannya sama, iqamahnya sama, cara sholatnya sama, harus dong, ya kan? Karena Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Oke, itu prinsip utama ya, prinsip umumnya begitu, prinsip dasarnya begitu. Nanti bisa aja ada beda pendapat di tengah-tengah itu ya karena perbedaan sudut pandang. Tapi masing-masing harus dengan dalil. Kok yang nggak bawa dalil pasti harus minggir dulu. Ini ngerecokin aja nih, nggak punya dalil kok ikut-ikutan nimbrung gitu. Nggak dianggap, perbedaan orang yang nggak bawa dalil nggak dianggap sama sekali. Ya minggir, ngerecokin aja. Perbedaan biasanya itu bagi mereka yang bawa dalil, sudut pandangnya begini di antara para ulama begitu, dan itu wajar terjadi. Tapi mereka seminimal mungkin menghilangkan yang namanya perbedaan itu, berpegang teguh dengan dalil-dalil yang ada. Begitu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam ibadah haji kata Nabi SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara manasik haji kalian. Gak bisa seorang sembarangan. Ya, oleh sebab itu syarat diterimanya amalan ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ikhlas memurnikan motif amalan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada motif-motif lain. Al-mutaba'ah, bahwa amalan yang dikerjakan itu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada yang mengatakan begini, najtami'u fima ittafaqna alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita bersatu terhadap yang kita sepakati dan kita memberikan udzur ya terhadap hal-hal yang kita berbeda. Itu dijadikan sebagai kaidah. Ini asalnya ucapan Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Jelas ini kalam batil. Karena prinsipnya adalah najtami' ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu. Dasarnya itu harus kuat itu dulu, beda nanti outputnya. Kalau dasarnya ada keliru, pasti outputnya keliru gitu. Dasarnya adalah persatuan di atas Alkitab dan As-Sunnah dalam berislam. Ingat ya, dalam berislam bersatu di atas Alkitab dan As-Sunnah. Enggak ada yang lain karena itulah sumber hukum Islam. Di situ gitu. Kalau sedari awal dibangun prinsip dalam berislam, kita bersatu dalam hal yang kita sepakati, yang nggak kita sepakati ya udahlah masing-masing gitu. Itu prinsipnya udah nggak benar dari awal ya. Karena prinsip yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya dalam berislam berpegang teguh pada Alkitab dan As-Sunnah begitu. Kalau yang ini diperlebar ya karena memang asalnya partai politik ya begitulah cara berpikirnya. Ini kan cari suara. Jadi kalau cari suara ya nggak peduli itu benar ataupun salah. Yang penting masuk partainya beres gitu kan, nambah suara, nambah pundi-pundi suara. Begitu cara berpikir partai kan begitu. Yang penting punya KTA. Dalam berislam nggak begitu.
Ingat ya, yang saya katakan dalam berislam. Kan yang kita bahas di sini adalah dalam berislam. Allah melarang kita untuk apa? Berpecah. Jangan mengatasnamakan Islam ketika berpecah. Kotak-kotak itu. Ada Islam Nusantara, ada Islam Arab, ada Islam Eropa, Islam Barat, Afrika, macam-macam. Jangan. Islam kan yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu aja. Kalau tipologi manusia atau watak manusia, ya bisa saja itu berbeda. Wataknya orang Timur seperti kita kan berbeda dengan wataknya orang Timur Tengah, dengan wataknya orang Barat. Ya itu jelas berbeda. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan itu berbeda, ya kan? Tapi kita diperintahkan untuk bersatu dalam berislam. Bukan kemudian Islamnya yang dikotak-kotakin mengikuti kotak-kotaknya watak-watak manusia dan tradisi manusia. Itu keliru. Allahul musta'an. Nanti pasti akan mengatakan kami lebih hebat. Kami lebih, dan itu sudah terjadi. Pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang di sini lebih hebat daripada yang di Arab sana, yang di Arab lebih hebat daripada, enggak bisa kayak gitu. Ya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketakwaan sudah Allah jelaskan. Takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Larangan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sudah ada juga di dalam Al-Quran. Clear. Islamnya satu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kita wajib untuk bersatu dalam berislam di atas Alkitab dan As-Sunnah. Kalau ada hal yang kita perselisihkan, ya udah kembaliin aja kepada apa yang dikatakan Al-Quran dan As-Sunnah, kan begitu. Dalam surat An-Nisa 59 tadi. Bukan kemudian ya udahlah kita kasih udur, ya, kita kasih toleransi, nggak apa-apa gitu. Walaupun kamu klaim sebagai Muslim gitu. Nggak apa-apa, kamu masih mengaku Muslim, ya Muslim, ya nggak apa-apa walaupun kamu khutbahnya pakai Injil, gitu. Kamu ngaku Muslim, ya nggak apa-apa walaupun kamu sholatnya berjauhan, gitu. Begitu maksudnya? Aneh kan, akhirnya hancur lah gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya nggak bisa. Kembalikan pada dalil Quran maupun Sunnah. Begitu cara berislam, nggak boleh berpecah. Ya, kalau masih ngeyel juga, Islam siapa sih yang kamu ikuti? Gitu. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW begini. Wah itu kan Nabi Muhammad, bisa kafir orang kayak gitu. Nabi Muhammad kan nabinya kaum muslimin. Kalau dia nggak percaya dan nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, percaya sama siapa? Gitu aja kan. Ya udah nggak usah ngaku-ngaku Muslim. Ya, Muslim begini, ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW begini, clear semuanya. Ada dalilnya dari Al-Quran begini, dari As-Sunnah demikian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi begitu. Jadi kalau ada perbedaan, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Tapi terkadang ada sebagian orang yang membiarkan adanya perbedaan itu, ya, dengan dalil hadis Nabi SAW atau hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu rahmat, gitu. Ini hadis palsu kata Syekh Al-Albani, nggak ada asalnya, nggak ada asalnya sama sekali. Coba cari deh riwayat siapa gitu yang ngomong begitu, yang khutbah begitu, tanya itu riwayat siapa hadisnya, nggak ketemu. Hadis palsu ini yang sering disampaikan di khutbah-khutbah, ya, sehingga nggak ada usaha untuk bersatu akhirnya, untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu dengan cara membiarkan ini. Jadi memang ada hadis-hadis palsu yang diproduksi, dan hadis palsu memang diproduksi oleh orang-orang, dinisbatkan kemudian kepada Nabi SAW. Ini jahat loh, ini perbuatan jahat. Nabi SAW sudah mengancam dengan ancaman yang keras, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Al-ikhtilaf itu bukan rahmat, al-ikhtilaf itu adab. Nggak ada ikhtilaf itu rahmat, nggak ada. Orang berbeda itu bukan rahmat, berbeda itu bukan rahmat. Orang lagi berbeda itu bukan berbeda fisik ya, yang saya maksudnya. Berbeda pada sesuatu yang mestinya bersatu, gitu loh. Kalau fisik misalnya laki dan perempuan, ya memang berbeda, Allah ciptakan berbeda. Ya, perbedaan itu jadi rahmat. Kalau yang seperti ini perbedaan di mana kita diperintahkan untuk bersatu. Kita nggak boleh beda di situ. Berislam nih, Allah perintahkan kita bersatu dalam berislam. Terus ada orang berbeda, nggak bisa, nggak boleh. Allah melarang itu. Kalau perbedaan antara laki dengan perempuan, laki ini perempuan gitu, itu rahmat memang, karena memang Allah ciptakan kita itu ya dari ayah dan ibu, bukan ayah dan ayah atau ibu dan ibu. Mungkin kan kayak gitu. Kalau perbedaan dalam hal semacam ini ya masalah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dalam berislam Allah perintahkan untuk bersatu. Nggak boleh beda. Kalau seandainya ada beda, balikin kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ada orang bilang begini, nggak apa-apa kok, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di tengah umat itu rahmat. Artinya dalam berislam boleh beda. Nggak bisa. Ini hadis palsu. Dinisbatkan pada Nabi SAW. Bohong. A'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Maka janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perselisihan itu akan mencabik-cabik hati, bikin luka hati. Ya, mencerai-beraikan umat. Gitu. Karena kalau sudah berbeda, berselisih, ya, nggak mungkin ada persatuan, nggak mungkin saling menolong, masing-masing untuk kepentingan apa? Kepentingan golongannya, pribadi dan golongannya. Begitu. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dipecah dahulu. Itu politiknya Belanda, politik belah bambu. Ya, ada yang disogok materi dan sebagainya, sehingga kalau sudah mau begitu gampang aja diadu, karena oligarkinya banyak duit kan, udah gini aja kamu berantem sama yang ini dan seterusnya, malah punya kekuatan, nggak ada kesadaran kan. Tapi begitu ada kesadaran, nggak bisa tuh disogok, punya prinsip kuat ya dalam berislam, ya dalam menjaga negeri kaum muslimin supaya nggak diacak-acak, maka akan kuat. Kalau enggak bisa dibentur-benturkan. Mana nggak ngiler kalau orang itu dikasih duit, karena duit itu bikin ngiler, apalagi orang yang lagi berkebutuhan. Allahumma musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, oleh sebab itu orang-orang hebat biasanya nggak mikirin dunia, nggak mikirin dunia, nggak mikirin materi, begitu. Di tengah perjuangan dahulu juga nggak mikirin materi, masing-masing berkorban. Dan juga di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dan teladan pun pengorbanan, perang itu dibiayai sendiri, mandiri. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bicara kepada hamba-hamba yang beriman, ya, mau nggak kalian dagang sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Bentuk dagangnya apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jiwa kalian dan harta kalian, mandiri. Baik. Jadi ini yang bikin kuat gitu, karena orang-orang seperti ini nggak ada kepentingan untuk rebutan materi, dan akan sulit potensi untuk bisa
disogok dan kemudian dibentur-benturkan. Nasallallahu alaihi. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika ada perpecahan dan perselisihan, pasti di balik itu motif materi selalu mengikuti. Pasti. Bahkan ahlul bid'ah, ya, pelaku-pelaku bid'ahan, di balik itu pasti ada motif materi. Ya kalau misalnya nggak laku amalan bid'ahnya, ya nggak ada pendaringannya, nggak ada masukannya, nggak ada lagi income yang bisa diterima. Dari dulu para ulama yang bilang begitu. Ya, setiap perpecahan, ya, itu pasti mengarah kepada hawa nafsu, keinginan masing-masing, macam-macam bentuk hawa nafsu. Apakah itu kepada materi, kedudukan dan sebagainya, pasti di balik itu ada unsur duniawinya. Dia korbankan agamanya untuk mendapatkan kepentingan sesaat. Waliyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan nih di dalam Al-Qur'an prinsip yang agung, yang jelas dan gamblang, bahkan orang awam pun faham. Bersatulah kalian di atas tauhid. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berpecah dalam berislam. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum tsalatan." Sungguhnya Allah meridhai kalian pada 3 hal. Anta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menduakan Allah dengan apapun. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, kalian berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an, dan kalian tidak berpecah dalam berislam. Ini penting ya, kalimat ini. Larangan untuk berpecah itu dalam berislam. Ingat, lihat konteksnya ya. Baik. Kemudian yang ketiga, wa an tunasahu mal wallahu Allahu amrakum. Dan kalian memberikan nasihat kepada pemerintah kalian, ya, memberikan nasihat yang terbaik kepada pemerintah kalian. Jadi 3 hal ini adalah amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah poin yang kedua. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, Allah ridha kalau kalian itu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan tidak bercerai-berai dalam berislam. Itu. Nah, cuma sekalian yang dimuliakan Allah, bukan maknanya bahwa perbedaan dan perselisihan itu nggak ada, perpecahan itu nggak ada, faktanya ada gitu loh. Justru karena faktanya ada, ya kita diperintah untuk menghilangkan itu dengan cara apa? Kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Semangatnya ke sana, bukan menafikan adanya fakta. Memang sudah pecah, memang sudah berbeda, memang sudah berselisih, bukan begitu. Memang faktanya ada, cuman diingatkan di sini kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk bersatu di atas tauhid, bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, dan dilarang untuk berpecah di dalam berislam. Kembali ke prinsip itu dulu. Ini kan prinsip namanya. Dengan kesadaran kembali ke prinsip itu, mulai itu ada perbaikan, kan begitu caranya. Kalau prinsip ini nggak ditanamkan, ya, nggak diingatkan kepada umat, nggak disosialisasikan kepada umat, kapan maunya, kapan adanya kemauan untuk bersatu dalam berislam, gitu. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Memang terjadi ikhtilaf setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa yang akan menjadi suksesor, pengganti beliau atau khalifah? Khalifah itu kan dia pengganti. Taib. Siapa? Tapi mereka segera pupuskan perbedaan dan perselisihan itu, dan mereka rujuk
kepada Al-Quran dan As-Sunnah sampai akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah. Gitu. Akhirnya hilang perselisihan itu. Karena banyak sekali nas-nas yang menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Akhirnya hilang perbedaan dan perselisihan tersebut. Baik. Karena dengan kembalinya pada Al-Quran dan As-Sunnah itu menghilangkan kedengkian, menghilangkan kebencian. Ya, sehingga orang nggak curiga satu sama yang lainnya. Kok kamu begitu? Iya, Qurannya bilang begini. Kata Nabi begini nih, hadisnya sahih ini. Hilang akhirnya. Ada kedengkian nggak? Beda lagi kalau misalnya ini pendapat saya, mau apa kamu? Nah, pasti ada kebencian di situ karena dinisbatkan kepada dirinya. Sementara orang nggak bisa sepakat begitu saja kan. Tapi ketika ajakannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hilang tuh kedengkian, hilang itu rasa hasad, ya, benci, dengki, macam-macam hilang. Ya. Fa innaka indama taqul li insan ta'al ila qol imam fulani awil alim fulani la yaqtani'. Sebab kalau kita misalnya ajak seseorang, ayo sini, kita pegang yuk, kita ikuti pendapatnya Syekh Fulan atau Alim Fulan, pasti dia nggak mau. Ya kalau hanya sekedar begitu saja. Lakin idza qul ta'al ila kitabillah wa ila sunnati rasulih sallallahu, ayo kita kembali pada Al-Quran. Al-Qurannya bilangnya begini loh ya, kita kan muslim ya, Al-Quran ini pegangannya. Seorang muslim beriman pada Al-Quran. Oke, Nabi SAW bilang begini dan hadisnya sahih nih. Dan kita beriman pada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita. Oke, siap ya? Ikuti. Bisa saja yang benar bersamamu, aku ikut. Ya, bisa saja yang benar bersama aku, kamu ikut. Dan kita semua sebenarnya bukan mengikuti masing-masing diri kita, tapi yang kita ikuti adalah Alkitab dan As-Sunnah. Maka hilanglah kebencian, hilanglah kedengkian. Karena nggak ada kepentingan di situ. Kepentingannya adalah satu, tegaknya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perintah itu dijalankan, yang larangan itu ditinggalkan. Allahu musta'an. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Yang rame-rame belakangan ini tentang perdebatan konser musik gitu. Ya. Jadi ramai banget. Sampai-sampai orang yang berada atau di majelis ulama itu ikut-ikutan bicara. Dan bicaranya ada juga macam-macam orang bicara tentang musik itu. Padahal Nabi SAW mengatakan, ya, la yakunanna min ummati aqwam, nanti akan muncul, ini hadis riwayat Bukhari ya, akan muncul nanti di tengah umatku orang-orang yastahillunal hira, mereka menganggap halal zina. Menganggap halal zina, berarti zina apa? Haram ya. Wal harira, menganggap halal sutra, berarti sutra haram ya. Wal khamra, dan menganggap halal khamr yang mabukkan. Wal ma'azif, dan menganggap halal alat musik, menganggap halal musik. Berarti yang disebut oleh Nabi itu semuanya haram. Baik, ada yang bilang boleh gitu. Ketika mengatakan boleh, terus musiknya pakai genre apa? Pop, jazz, atau yang mana? Sekarang ada musik barat, orang kafir, ya kan? Mengusung juga simbol-simbol LGBT, lu ikut-ikutan bicara. Ya, musiknya sih nggak apa-apa. La ilaha illallah. Terus yang haram, yang kalian bilang haram tuh yang gimana sih gitu loh? Batasannya kayak apa? Nggak bakalan ketemu. Haram ya haram gitu aja lah. Akhirnya nggak bisa menemukan definisi haramnya itu di mana coba?
cari-cari akhirnya ketemu yang kayak gini, akhirnya dibilang, loh kamu bicara sebagai tokoh di situ, kamu bukan orang awam, bukan orang biasa, rakyat jelata yang nggak punya jabatan, tokoh Islam bicara. Orang kan lihat gitu loh, emang Islam begitu, Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW begitu. Pernah nggak Nabi dakwah dengan musik? Ada lagi istilah nada dan dakwah. Emang Nabi pernah ngamen? Dakwah dengan, justru musik itu dipakai untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya, mereka gunakan itu, nyanyian itu untuk memalingkan manusia dari mendengar Al-Quran. Mereka sewa biduanita. Ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Itu dia dalam surat Luqman. Ada di antara manusia yang gunakan nyanyian dan musik-musik. Lahwal hadits sebutkan oleh para ahli tafsir. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Yang mereka sewa biduanita untuk nyanyi, untuk memalingkan manusia dari menyimak Al-Quran. Nyanyi enak, ya nyanyi enak, bikin hati enak, tapi menjadi berpaling dari Al-Quran kan, begitu. Akhirnya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam mengatakan seperti khamar dia. Seperti khamar, membawa jiwa, terbawa terus gitu. Untuk lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang begitu. Nah kok enggak, kok halal kok? Gimana sih? Siapa yang dipegang nih gitu? Ya kita muslim yang pegang ucapan Nabi lah, bukan ucapan kamu. Gitu jamaah. Gitu masih dipertentangkan lagi. Apakah ada hawa nafsu di situ? Pasti ada hawa nafsu. Ya, pasti ada hawa nafsu. Siapapun kalau dengar musik itu senang loh. Senang. Tapi kita dilarang. Ketika dilarang, ya kita harus benci. Ya enggak? Siapapun kalau dapat duit itu senang, tapi kalau duitnya dari riba, kita disuruh benci karena itu menjijikkan. Bahkan 1 dirham dari riba itu seperti 36 perzinahan. 1 dirham aja. 1 dirham itu uang perak 3 gram, 60.000 ya. Kalau 1 gramnya itu 20.000. Kalau 60.000 aja atau 50.000 lah dari riba, itu seperti kalau dimakan itu sama seperti dosanya sama seperti 36 kali berzina. Ya. Dan dosa yang paling rendah, ada tingkatan dosa gitu ya, dari riba. Yang paling rendah itu setara dengan berzina dengan ibu sendiri. Itu dosa riba. Dosa riba itu memiliki sekian puluh tingkat. Yang paling rendah itu sama seperti berzina dengan ibu sendiri. Orang dikasih duit mau, seneng. Tapi ketika itu dari riba, ya harus jijik lah dia. Gitu loh maksudnya. Gitu. Musik, kuping kita nih tercemar semua musik, betul kan? Semuanya nih, ya termasuk saya. Semuanya pasti. Orang kemana ini dengar ini, enak-enak. Tapi apa? Kita disuruh untuk menghindarinya. Karena itu memalingkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan para salaf dahulu perintahkan tutup kuping untuk dari pendengaran-pendengaran yang seperti ini. Kalau enggak rusak, hafalan bisa hancur gara-gara kayak gitu. Tutup kuping, enggak dengar hal semacam ini. Allahul musta'an. Untuk menjaga diri saja kayak gini aja berat. Ya, ada orang potong kompas, enggak haram, ngawur kan? Enggak ada dasar sama sekali. Kok tanya mana dasarnya? Enggak ada. Sementara Rasulullah bilang begitu. Nanti akan muncul nanti di tengah-tengah kalian orang-orang yang menganggap halal perzinahan, sutra, khamar dan musik. 4 yang disebut Nabi semuanya haram. Ya. La haula wala quwata illa billah.
Masih berbeda? Kalau ada yang berbeda pasti hawa nafsu. Kalau mau berbeda, kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kan begitu caranya. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, dalam berhukum, pasti mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Itu ucapan orang-orang yang beriman ketika diajak, yuk kita kembali pada Al-Quran Sunnah, sami'na wa ata'na. Beda dengan orang Yahudi, sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami nggak patuh. Ya, kami dengar aja, mau kamu apa, ya udah terserah. Itu orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, jawabannya itu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh, siap laksanakan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian kembali kepada ucapan al-muallif rahimahullah, wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, berselisih sebelum kita dahulu, yang akhirnya mereka binasa. Baik. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersatu dalam berislam. Wa nahahum anit tafarruqi fi. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk bercerai-berai dalam berislam. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab fi dzalik. Dan menambah kejelasan dalil-dalil dari Al-Qur'an As-Sunnah dari hal-hal yang menakjubkan dan mengherankan terkait hal tersebut. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan ramalan beliau, tapi ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu may ya'ish minkum, maka barang siapa yang panjang umur dari kalian, fasayara ikhtilafan katsira. Ini sebelum Nabi wafat ya. Nanti dia akan mendapati banyak sekali perselisihan dan perbedaan. Perselisihan dan perbedaan dalam berislam, maksudnya begitu. Bukan beda fisik. Beda fisik nggak dicela, memang begitulah yang terjadi seperti yang saya katakan tadi. Ya. Allah katakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian tuh bersuku, berbangsa supaya kalian saling mengenal. Dalam hal seperti beda kayak gini nggak masalah. Bukan di situ, tapi dalam berislam. Itu nggak boleh beda. Nabi mengatakan yang panjang umur dari kalian, maka dia akan mendapati banyak perselisihan dan perbedaan dalam berislam. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian kalau melihat perbedaan-perbedaan tersebut, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan ajaranku, dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpegang teguh dengan sunnah atau ajaran al-khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Jelas menunjukkan larangan berbeda dan berselisih serta bercerai-berai dalam berislam, dan menegaskan ya perintah untuk bersatu dalam berislam. Clear ya? Tsumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usulid din wa furu'ihi huwa al-ilm wal fiqh fid din. Tapi kemudian faktanya, ya fakta yang terjadi di lapangan itu berbeda dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW.
Faktanya berbeda. Justru perpecahan, perbedaan dalam prinsip-prinsip agama Islam dan dalam cabang-cabang agama Islam itu disebut ilmu. Jadi orang yang berbeda tuh, ini orang alim nih. Disebut al-fiqhu fid din, disebut fikih, berarti dia paham agama. Padahal yang diperintahkan bersatu. Kemudian pakai ini lagi, pakai alasan. Aimah aja beda. Lu aimah tuh nggak pernah ngajak mereka pengikutnya untuk mengikuti pendapatnya para aimah. Mereka ini juga pencari hadis, pencari kebenaran. Oke. Mereka juga ngajar kepada murid-muridnya. Imam Syafi'i itu salah satu gurunya, Imam Malik salah satu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu gurunya Imam Ahmad. Mereka dekat. Tempat dakwahnya beda. Imam Ahmad di Irak, di Baghdad. Kemudian Imam Syafi'i di Mesir, Imam Malik di Madinah, Abu Hanifah di Irak, ya. Dengan masa yang berbeda. Mereka ngajar, ajarannya itu kan dicatat sama murid-muridnya. Nah, kita nih orang belakangan, zaman belakangan melihat, membandingkan apa sih kata imam ini, beda ya gitu. Sebagaimana argumentasi mereka gitu. Dan mereka nggak pernah ngajak lo, ayo ikut saya gitu, enggak. Mereka mengatakan idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhabku. Kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapatku, kembalilah pada hadis yang sahih, itulah madhabku. Gitu. Jadi adanya karya-karya yang tercatat, tersimpan sampai sekarang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan untuk fanatisme buta. Itu yang nggak boleh. Itu anugerah. Kita bisa tahu dan kenal hukum-hukum Islam itu dari karya-karya besar mereka. Kita tahu. Gitu. Tapi ketika harus fanatik kepada mazhab tertentu, itu nggak bisa. Kita boleh bermazhab misalnya Syafi'i sampai pada level tertentu, ya karena setiap mazhab itu punya ajaran-ajaran di tiap level, pelajaran-pelajaran di tiap levelnya, gitu. Untuk yang pemula bagaimana dan seterusnya. Kitab-kitabnya pun dibuat begitu, mulai dari yang tipis dan seterusnya. Begitu sampai pada level tertentu. Oleh sebab kita dapati nih, karya-karya imam-imam madhab, ya, karya-karya besar mereka selalu ada kutip nih, kata Syafi'i begini, kata Imam Malik begini, kata Imam Ahmad begini, pasti mereka kutip-kutip begitu. Baik. Tapi mereka nggak fanatik pada madhab tertentu. Ya, mereka mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila ada hadis yang sahih, itulah madhabku. Tapi faktanya, kata penulis rahimahullah, justru orang-orang yang gemar berpecah dan berselisih itu dianggap sebagai orang yang berilmu. Berbeda begini, hanya untuk apa? Supaya viral aja, senang. Hantam sana, nyinyir sana, nyinyir sini. Oh, ini hebat nih, ini orang berilmu dan seterusnya. Nas'alullah al-afiyah. Wa sara al-amru bil ijtima' la yaqulu illa zindiq aw majnun. Dan jadilah perintah dan anjuran untuk bersatu dalam berislam itu dianggap sebagai ucapan orang-orang yang gila. Subhanallah. Dianggap sebagai ucapan orang-orang yang gila, orang-orang yang zindik, orang-orang yang memaksakan diri, orang-orang yang macam-macam dengan stempel-stempel yang membuat orang lari dari al-Islam. Gitu. Kamu ini Islamnya apa sih, kok begitu banget sih? Akhirnya begitu. Nah, ini kan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Enggak kok, Islamku nggak begitu. Lah, ini Islam yang mana gitu loh. Ada bilang, kamu kenapa nggak berjilbab? Kan yang penting jilbabin dulu hati. Gimana cara jilbabin hati? Gimana, coba prakteknya, ada tutorialnya nggak tuh? Fisik, bahkan orang kafir pun kalau masuk ke negeri kaum muslim juga harus pakai jilbab, perempuan-perempuan itu, untuk menutupi auratnya. Itu itu aturan. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu.
Saya muslim tapi saya nggak berjilbab. Begitu diomongkan kayak itu modelnya. Saya muslimah tapi saya nggak berjilbab. Seakan-akan Islam begitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa jamaah yang dimuliakan Allah. Harus bersatu dalam berislam, kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan dilarang untuk berpecah dalam berislam semaunya sendiri, mengikuti hawa nafsu sendiri. Ini bikin rusak yang seperti ini. Ini prinsip yang harus disosialisasikan. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita kaum muslimin bersatu dalam berislam, dan Allah melarang kita bercerai-berai dan berpecah dalam berislam. Nah, sampai di sini walhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau bertanya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ikut-ikut ah. Nasyid itu ada kalimat, ya, nasyid yang dibacakan di hadapan Nabi SAW itu pantun-pantun yang dibacain, nggak pakai alat musik, gitu, pantun-pantun Arab gitu loh. Kenapa? Iya, dengan suara tentunya, tapi nggak pakai musik. Iya, pantun-pantun diiramakan gitu, nggak pakai alat musik, gitu. Nah, qasidah itu bait-bait syair. Kalau kita kan bahasa kita di Indonesia, qasidah itu berarti ada itu. Padahal dalam bahasa al-qasaid atau al-qasidah, qasaid itu jamak dari qasidah, itu tulisannya bait-bait syair, bait-bait syair Arab gitu, yang dibacakan begitu. Baik. Gini, syair itu umumnya buruk, umumnya. Sebab itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu seringnya diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ya, makanya ada surat namanya Asy-Syu'ara di situ. Ya, surat Asy-Syu'ara, para penyair. Oke. Dan syair tergantung dari isinya, dari kontennya apa. Kalau kontennya jelek ya jelek, kalau kontennya bagus ya bagus. Gitu. Tapi umumnya isinya buruk, umumnya. Kalau kita bicara keumuman, buruk, seperti yang Allah firmankan tadi. Baik. Nah, syair-syair itu kalau disenandungkan ya jadi nyanyian. Ya. Jadi nyanyian. Oke. Ada not-notnya gitu. Terus kalau diiringi dengan alat musik, nah itu yang nggak boleh tuh. Nah, nyanyian tadi, baik, atau senandung tadi, sekali lagi kembali kepada kontennya, apa kontennya. Kalau kontennya isinya keburukan ya buruk, dan umumnya adalah buruk. Masalah percintaan, masalah dunia, masalah apa, banyak sekali. Gitu. Baik, berikutnya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 poin yang saya Silakan. adalah semua keseharian Pak. Iya. Dan ibadah, yaitu yang saya tangkap Nabi mengatakan sholatlah kamu seperti aku sholat. Kita dalam dunia informasi yang canggih ini sebenarnya tidak gampang kan Pak, bagaimana kita mencari bagaimana cara sholat seperti Nabi. Tapi kebanyakan kita nih sholatnya ya ajarkan apa kita gitu aja ya. Tidak pernah mau ingin sholat seperti Nabi, padahal diajarkan Nabi sholat seperti itu. Kedua, yang mempengaruhi hidup kita juga ialah
riba. Islam mengajarkan uang itu Pak mesti dari perak dan emas. Nilai intrinsik itu benar Pak. Tapi sekarang pengakuan Pak. 100.000 dengan 5.000 bahannya sama Pak. Tapi kenapa ini kok ini harus bukan pengakuan? Tapi kalau kan emas dan perak tidak akan ada inflasi Pak. Dengan adanya saya dulu beli nasi uduk masih 1 ketip Pak. Sekarang ada ketip Pak. Tapi kalau itu uangnya dari emas dan perak tidak akan inflasi. Tapi itulah dikuasai oleh bukan apa Islam tak menguasai dunia ini. Masalah keseharian aja, masalah nilai uang aja Pak. Uang itu tidak diukur sebagai emas dan perak. Emas dan perak itu nilainya masih gitu Pak. 100 tahun yang lalu begitu, sekarang begitu. Tapi kalau itu uang pengakuan, itu pengakuan Pak sekarang uang kertas. 100.000 dengan 50.000 sama Pak bahannya Pak. Tapi kalau emas dan perak itu enggak tetap sama Pak. 100.000 yang lalu gitulah. Jadi itu yang kita maksud. Iya. Jadi kita tetap riba. Uang kita nggak mesti nabi. Uang dengan dari kertas Pak, pengakuan semua. Walaupun di backup katanya dengan emas, tapi itu Pak siapa bisa ngecek Pak? Nyetak aja terus Pak. Kalau uang itu dari emas dan perak, tidak ada inflasi Pak. Tidak ada inflasi. Udah. Karena itu nilai sebenarnya. Gitu. Iya. Uang itu kalau sekarang uang itu nilai pengakuan aja Pak. Iya. Udah. Jadi Sudah atau belum? Pertanyaannya apa? Pertanyaan atau pernyataan? Keluar dari sini susah gitu. Hah? Karena uang itu kita transaksi pakai uang. Iya tahu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Menit itu. Pertanyaannya apa? Ya jadi ya itu bukan pertanyaan sih. Oh. Agak susah. Tapi yang gampang tadi yang mudah itu. Saya bilang pertanyaan, ini pernyataan. Tapi saya lurusin ya. Jangan dikira bahwa emas dan perak itu nggak ada ribanya. Ada ribanya. Riba itu pada transaksi, bukan dari bendanya. Gitu loh. Riba itu pada perilaku. Kalau misalnya emas ditukar emas itu harus sama. Itu nggak riba, harus sama dan kontan. Misalnya emas 10 gram harus ditukar dengan 10 gram juga dan itu harus kontan. Kalau misalnya beda, misalnya gini nih, orang mau tukar emas nih, ya, tukar, dia niatnya tukar emas yang dia pegang ditukar ke toko emas, saya tukar nih, padahal beda, itu sudah riba. Jangan dikira itu nggak riba. Riba itu pada perilakunya, bukan pada bendanya itu, emas ataupun peraknya atau uang yang diakui. Kalau uang kertas yang diakui itu ya pengakuan. Nah bapak nggak bisa beli nasi pecel kalau misalnya nggak pakai uang itu. Iya memang kalau misalnya ditinjau dari sisi stabil, ya kita bisa aja nih beli aja ke Antam. Mereka juga menganjurkan kepada masyarakat untuk beli. Tapi maksudnya jangan sampai juga alat-alat tukar itu kemudian ditolak, itu nanti berhadapan dengan hukum negara, nanti kena nanti malahan. Di Saudi Arabia juga pakai uang kertas itu. Di sini juga pakai, itu diakui. Ketika itu diakui, artinya sah kan dipakai untuk untuk tukar menukar gitu kan. Silakan saja. Tapi misalnya kalau kita pengen menyimpan kekayaan kita dalam bentuk emas, silahkan juga, nggak masalah. Kita pengennya nih transaksinya dengan emas dan perak, ya itu ngomongnya ke penguasa gitu kan. Dan itu kan nggak mudah untuk hal semacam itu. Tapi saya katakan betul kalau misalnya emas perak itu stabil dari sisi itunya, iya. Tapi bukan berarti ketika emas dan perak itu nggak ada ribanya. Ada. Kalau memperlakukan emas dan perak dengan cara ribawi akan kena riba juga. Kredit emas misalnya itu pasti riba. Nggak bisa kredit emas. Karena ada syaratnya di situ. Kalau misalnya tukar menukar emas dengan emas gitu kan, atau emas dengan perak itu harus kontan walaupun nilainya beda. Jadi riba itu pada perilaku. Kalau misalnya perilakunya nggak sesuai dengan yang ditetapkan Nabi SAW, maka akan terjatuh ke dalam riba. Dan barang-barang ribawi itu hanya 6.
barang-barang ribawi itu 6. Yang pertama emas, perak, kemudian garam, yang ketiga, kemudian gandum, bur, syair, 2, satu lagi kurma. Itulah 6 barang ribawi. Cara bermuamalah dengan barang-barang ribawi itu harus mengikuti petunjuk Nabi SAW supaya tidak terjatuh ke dalam praktek riba. Jadi nggak berlaku pada semua barang begitu. Contoh gini, barter beras misalnya, ya, beras nggak disebut di situ tapi dikiaskan pada gandum misalnya, ya, barter garam misalnya, barter garam dari daerah ini dibarter dengan garam daerah sini, itu harus sama, harus setimbang, nggak boleh ada beda timbangan di situ. Mutunya beda, ya walaupun mutunya beda gitu, ya kalau mutunya baik kan rugi, nggak mau dia, ya nggak apa-apa kalau nggak mau. Caranya gimana? Diuangkan dulu, baru kemudian dibelikan sesuai dengan yang dia inginkan. Barter kurma pun harus sama, ya, setimbang 10 kilo dengan 10 kilo. Kalau misalnya beda, jatuh ke dalam riba. Itu aturan-aturan itu dijelaskan dalam hukum fikih gitu. Jadi yang perlu dicermati tadi, jangan sampai ada anggapan bahwa di emas dan perak itu nggak ada ribanya, bukan begitu. Ada, kalau perilakunya dalam memuamalahkan emas dan perak tersebut terjatuh ke dalam praktek ribawi, ya dia terkena riba. Demikian. Kalau dibilang itu adalah stabil, betul, itu stabil. Sampai kapanpun stabil, emas dan perak itu stabil. Ya, kalau seorang pengen menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas dan perak, ya silahkan saja, bagus, supaya asetnya stabil. Kalau seorang misalnya utang piutang nih, misalnya saya hutang nih 10 juta, oke, saya mau kalau dikonversikan ke emas gitu. Jadi nanti bayarnya emas dinilai sewaktu kamu bayar. Itu boleh juga, supaya duitnya nggak hilang, gitu caranya. Jadi gini, misalnya saya pinjam ya 10 juta, oke, sekarang harga emas berapa? Yang saya pinjamkan kepada kamu nilai emas, ya, gitu. Nanti kamu bayar senilai emas juga nanti. Misalnya 10 juta dapatnya berapa? 10 gram misalnya. Nanti jatuh temponya setahun lagi. Nanti kamu setahun lagi bayarnya ya 10 gram gitu. Dengan nilai sewaktu. Kalau pas waktu itu turun ya segitu yang dibayarkan, kalau pas waktu itu naik ya segitu juga yang dibayarkan, kan 10 gramnya. Tapi kalau misalnya pinjamnya itu uang misalnya, sekarang 10 juta, nanti setahun lagi jadi 11 juta, itu riba. Ngerti ya? Ya gitu. Itu pada muamalahnya, pada perilakunya, Pak. Jangan dikira bahwa emas dan perak itu nggak ada ribanya. Ada. Kalau perilakunya salah, bisa terjatuh ke dalam praktek ribawi. Oke. Cukup ya? Silakan, Pak. Begini, Pak, untuk membedakan perbedaan tadi harus kembali ke Al-Quran. Ya. Faktanya di lapangan itu dari sudut pandang yang terkenal perbedaan akidah. Faktanya itu sampai sekarang tetap ada. Satu contoh kemarin aja masalah perbedaan penentuan hari Idul Fitri. Iya. Itu aja beda. Iya. Dan dari sudut aliran juga ada. Sekarang ada FDI, ada Muhammadiyah, ada NU. Jadi untuk menyatukan itu bagaimana? Kita sebagai umat itu perlu penjelasan. Itu kan ajakan untuk umum, Pak, ya. Allah bilang pada hambanya, itu yang mau aja. Kok nggak mau ya urusan dia masing-masing. Allah sudah ngasih tahu kok. Makanya kalau kalian berselisih, kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kalian ngakunya beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, clear kan? Kalian nggak mau, ya udah, gitu. Kalau kita bagaimana kita? Kita hanya menyampaikan saja, kita hanya sosialisasi saja. Kalau sosialisasi nggak dilakukan, kapan orang tahu prinsip ini? Jadi tujuan prinsip-prinsip ini disampaikan jamaah sebagai bentuk sosialisasi. Dimulai dari tahu dulu nih, apa yang harus kita lakukan nih ketika kita berbeda sih? Nah gitu. Ketika kita berbeda dalam berislam, apa yang harus kita lakukan? Taunya ini nih. Ketika semua tahu, akan muncul kesadaran itu. Itu poinnya. Nggak bisa instan memang, nggak bisa instan.
Tapi kalau prinsip-prinsip ini nggak disampaikan, nggak disosialisasikan, ya orang yang nggak peduli. Akhirnya ya maunya gitu. Keyakinan masing-masing. Ya iya, akhirnya begitu, ya kan? Nah, inilah pentingnya kita menyampaikan prinsip-prinsip ini, itu poinnya. Ya, jadi Syekh ini penulis dalam risalahnya Al-Ushulus Sittah ingin menyampaikan ada 6 prinsip agung di dalam Al-Quran yang terang dan gamblang, bahkan orang awam pun paham. Tapi anehnya orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai cendekiawan itu nggak paham prinsip ini. Itu loh. Bahkan menganggap ajakan untuk bersatu dalam berislam itu nggak masuk akal. Itu diucapkan oleh orang yang gila, itu diucapkan oleh orang yang zindik, macam-macam tuduhan-tuduhan. Gitu. Dituduh lagi itu berarti Wahabi atau itu berarti macam-macam tuduhan-tuduhan. Gimana sih? Kan perintah dalam Al-Qur'an begitu. Jelas. Gitu. Nah, gitu. Mau ya alhamdulillah, nggak mau urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jelas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap tuh lontong sayur. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.